Di akhir part 9 kemarin ada pertanyaan. Kenapa ada nama yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan atau yang sudah tercatat di dalam kitabnya Tuhan ternyata bisa dihapus kembali? Sebagai jawabannya dan sekaligus untuk menjawab contoh cerita yang saya sudah ilustrasikan di partnya yang ke-8. Jawabannya ada di dalam Alkitab. Untuk itu mari kita akan baca dan lihat bersama-sama di dalam Keluaran pasal 32 ayat 33. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Untuk kita dapat mengerti serta memahami pengertian dari ayat 33 ini, maka alangkah baiknya kita akan melihat dulu ayat-ayat sebelum ayat 33. Kita lihat dan baca ayat 1 di sana. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak Lembu Emas ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Artinya begini. Musa yang telah memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Kemudian satu waktu dia naik ke gunung Allah, yaitu Gunung Sinai, untuk menerima 2 loh batu sebagai perintah Tuhan. Kemudian Musa ini lama turun untuk menjumpai bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel ini, umatnya ini mau beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunggu abdi Allah, yaitu Musa. Bangsa Israel ini mau sekali untuk beribadah kepada Allah, bahkan ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi sayangnya tidak menunggu perintah abdi Allah, yaitu Musa. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa ini pun membuat Allah-Allah yang lain. Yaitu mereka membuat patung anak lembu emas. Kemudian pertanyaannya, bukankah Harun tidak ikut bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai? Berarti Harun mampu untuk melarang mereka membuat Allah-Allah yang lain. Bukankah Harun ini sebagai penopang, sebagai pelayan Tuhan, menopang Musa dalam memimpin bangsa ini keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir? Mampu untuk melarang. Tetapi Harun tidak melarangnya. Karena ini ada judul khotbah yang lain. Nanti kita akan jumpa di khotbah selanjutnya. Kita kembali. Setelah mereka membuat patung anak lembu emas, mereka pun sujud kepada patung itu. Mereka mulai menyembah kepada patung itu. Mereka mulai mempersembahkan korban. Bahkan Alkitab berkata juga bahwa bangsa ini seperti kuda lepas kandang. Kemudian kita loncat saja pada ayatnya yang ke-30 untuk kita mengerti ayat 33 ini. Ayat 30 berkata, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu.